Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua yang saya muliakan. Saya Daru Harjanto, seorang praktisi kesehatan yang telah mendampingi perjalanan kesehatan para lansia selama lebih dari 25 tahun. Di usia senja seperti sekarang, tubuh kita bukan lagi sekedar fisik yang menua, melainkan sebuah amanah berharga yang harus kita jaga dengan penuh kasih sayang. Kesehatan adalah kunci utama agar kita tetap bisa menikmati waktu bersama anak dan cucu dengan bahagia, tanpa harus terhambat oleh rasa sakit yang sebenarnya bisa kita cegah sejak dini melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita lupakan. Seringkali kita terlalu fokus pada pengobatan medis yang mahal, padahal rahasia kebugaran di masa tua justru terletak pada cara kita memperlakukan tubuh kita sehari-hari. Saya selalu menekankan kepada setiap pasien saya bahwa menjaga kesehatan di usia ini adalah bentuk rasa syukur. Tubuh kita telah bekerja keras selama puluhan tahun, dan sekaranglah saatnya kita memberikan haknya untuk beristirahat dan berfungsi dengan tenang, termasuk dalam hal sesederhana cara kita memasukkan air ke dalam tubuh. Sedikit perubahan pada pola hidup akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kualitas hidup Bapak dan Ibu di masa mendatang. Sebelum saya membongkar lebih dalam mengenai satu kebiasaan sepele yang bisa berakibat fatal bagi organ dalam kita, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak penjelasan saya ini. Saya sangat senang bisa berbagi ilmu yang bermanfaat bagi sesama orang tua, agar kita bisa sehat bersama-sama. Namun, rasanya kurang lengkap jika kita belum saling mengenal lebih dekat melalui layar ini. Kalau boleh saya tahu, Bapak dan Ibu saat ini sedang menonton dari kota mana? Silahkan tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar, agar silaturahmi kita tetap terjaga, dan saya tahu sejauh mana pesan kesehatan ini telah sampai. Sebagai praktisi kesehatan yang sudah puluhan tahun mengamati kebiasaan para orang tua, saya seringkali merasa prihatin melihat betapa banyaknya kita yang masih meremehkan hal-hal kecil dalam keseharian. Salah satu kebiasaan yang terlihat sangat sepele, namun memiliki dampak luar biasa besar adalah cara kita meminum air putih. Banyak dari kita yang terbiasa meminum air sambil berdiri, entah karena sedang terburu-buru atau merasa hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa pada tubuh. Padahal, bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia senja, kebiasaan ini ibarat membiarkan sebuah ancaman masuk ke dalam rumah tanpa penjagaan, karena tubuh kita tidak lagi sekuat dulu dalam meredam dampak fisik yang datang secara tiba-tiba. Saya ingin memberikan peringatan yang sangat serius kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kebiasaan minum sambil berdiri ini bisa berakibat fatal, terutama bagi organ ginjal yang telah bekerja keras menyaring racun selama berpuluh-puluh tahun. Bayangkan ginjal kita sebagai sebuah penyaring yang sangat halus. Ketika kita minum sambil berdiri, air tersebut tidak melewati proses penyaringan yang tenang, melainkan langsung jatuh menghantam sistem pembuangan kita. Dampak ini memang tidak langsung terasa dalam 1 atau 2 hari, namun seiring bertambahnya usia, tekanan yang tidak wajar ini akan mulai menunjukkan kerusakannya yang permanen jika tidak segera kita hentikan. Ada satu resiko besar tersembunyi yang jarang sekali dijelaskan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat umum, terutama kepada para lansia. Masalah ini bukan sekedar tentang rasa haus yang hilang, melainkan tentang bagaimana cara kita menjaga agar organ dalam tetap berfungsi optimal hingga masa tua nanti. Penting sekali bagi Bapak dan Ibu untuk memahami bahwa ada proses alami di dalam tubuh yang terganggu hanya karena posisi fisik kita saat menelan air. Jika Bapak dan Ibu tetap melanjutkan kebiasaan ini, risiko penurunan fungsi organ akan menjadi jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Dan itulah alasan mengapa saya merasa sangat perlu mengupas tuntas bahaya tersembunyi ini agar Bapak dan Ibu terhindar dari penyesalan di kemudian hari. Bapak dan Ibu perlu mengetahui bahwa di dalam tubuh kita terdapat sistem syaraf dan otot yang bekerja secara otomatis tergantung pada posisi fisik kita. Saat kita berdiri, tubuh sebenarnya berada dalam kondisi siaga atau tegang untuk menjaga keseimbangan agar kita tidak jatuh. Dalam kondisi tegang ini, saluran yang menghubungkan tenggorokan ke lambung serta katup-katup pengatur cairan tidak bisa membuka dan menutup dengan rileks. Akibatnya, air yang kita minum tidak bisa mengalir secara perlahan dan teratur, melainkan langsung terjun bebas dengan tekanan yang cukup kuat menuju bagian bawah perut. Cairan yang masuk terlalu cepat ini membuat sistem penyaringan alami di dalam tubuh kita menjadi tidak berdaya. Dalam kondisi normal, tubuh memiliki semacam pintu gerbang atau katup yang bertugas mengatur agar air diserap secara bertahap, sehingga kotoran dan racun bisa dipisahkan dengan baik. Namun, karena posisi berdiri tadi,
air justru meluncur deras tanpa sempat disaring dengan sempurna oleh pintu gerbang tersebut. Hal ini ibarat air banjir yang membawa lumpur langsung masuk ke dalam pipa pembuangan tanpa melewati bak penyaringan terlebih dahulu. Sehingga semua sisa buangan yang seharusnya dibuang justru ikut mengalir ke area-area sensitif. Dampak dari tekanan air yang tidak terkendali ini akan langsung mengarah pada saluran yang menuju ke kandung kemih dan ginjal kita. Tanpa adanya proses penyaringan yang tenang saat posisi duduk, air yang sampai ke organ pembuangan masih membawa zat-zat sisa yang kasar. Jika kebiasaan ini terus Bapak dan Ibu lakukan, lambat laun endapan sisa tersebut akan menumpuk dan membebani kerja organ penyaring kita yang sudah mulai menurun fungsinya karena faktor usia. Inilah awal mula mengapa masalah-masalah serius pada ginjal bisa muncul hanya karena kita kurang sabar untuk sekadar mencari tempat duduk sebelum meminum segelas air. Mari kita bahas lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada organ penyaring utama kita. Secara medis, air yang masuk ke tubuh saat kita berdiri akan meluncur deras seperti air terjun yang tidak terkendali, sehingga proses penyaringan di ginjal tidak dapat berjalan dengan tenang dan maksimal. Bayangkan ginjal Bapak dan Ibu sebagai sebuah saringan halus yang sangat sensitif. Tekanan air yang datang tiba-tiba ini membuat kotoran dan sisa-sisa mineral yang seharusnya dibuang justru ikut terbawa dan tidak tersaring dengan benar. Sehingga lama-kelamaan kotoran tersebut mulai menumpuk di saluran kemih. Tumpukan kotoran dan sisa mineral yang tidak tersaring ini merupakan ancaman nyata yang sangat membahayakan kesehatan masa tua kita. Seiring berjalannya waktu, endapan yang terus menumpuk di saluran kemih dapat mengeras dan berubah menjadi batu ginjal yang menyakitkan. Bagi kita yang sudah berusia lanjut, ginjal sudah bekerja sangat keras selama puluhan tahun untuk membersihkan racun dari darah, dan memberikan beban tambahan berupa endapan kotoran hanya karena posisi minum yang salah adalah sebuah kesalahan besar yang bisa berujung pada penurunan fungsi ginjal secara permanen. Saya seringkali melihat kasus di mana penurunan fungsi ginjal pada lansia bermula dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap remeh seperti ini. Jika fungsi ginjal sudah terganggu, tubuh kita akan kesulitan mengeluarkan racun, yang akhirnya akan memengaruhi kesehatan organ tubuh lainnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar menyadari bahwa menjaga posisi duduk saat minum bukan sekedar masalah sopan santun, melainkan upaya medis yang sangat penting untuk melindungi ginjal agar tetap sehat dan berfungsi optimal hingga akhir hayat nanti. Selain memberikan beban berat pada ginjal, kebiasaan minum sambil berdiri ternyata juga sangat mengganggu keseimbangan cairan di dalam seluruh jaringan tubuh kita. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa air yang masuk secara terburu-buru saat posisi berdiri tidak dapat didistribusikan secara merata ke seluruh sel yang membutuhkan. Hal ini menyebabkan sistem peredaran cairan kita menjadi kacau, di mana bagian tubuh tertentu mendapatkan air secara berlebihan secara mendadak, sementara bagian lainnya justru tetap merasa kekurangan. Ketidakseimbangan ini jika terus dibiarkan akan membuat sel-sel tubuh Bapak dan Ibu sulit untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Salah satu dampak yang paling sering dikeluhkan oleh para pasien lansia saya, namun jarang disadari penyebabnya adalah masalah pada persendian. Ketika cairan tubuh tidak tersebar secara merata akibat posisi minum yang salah, zat-zat pelumas yang seharusnya menjaga agar sendi tetap lentur dan licin tidak akan terbentuk secara maksimal. Kekurangan cairan pada sendi-sendi ini memicu timbulnya rasa kaku, nyeri, hingga peradangan yang membuat Bapak dan Ibu merasa sakit saat harus berjalan atau menggerakkan kaki. Jadi, jangan heran jika selama ini Bapak dan Ibu merasa lutut atau pinggang sering sakit. Bisa jadi salah satu pemicunya adalah kebiasaan minum yang tidak dilakukan dengan tenang sambil duduk. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa kesehatan ginjal dan kesehatan sendi Bapak dan Ibu sangat bergantung pada bagaimana cara air diserap oleh tubuh. Dengan minum sambil duduk, tubuh kita berada dalam kondisi rileks sehingga cairan bisa dialirkan secara perlahan ke seluruh jaringan, termasuk ke dalam celah-celah sendi yang membutuhkan pelumasan. Penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa di usia senja, kualitas hidup sangat ditentukan oleh kenyamanan bergerak tanpa rasa sakit. Oleh karena itu, memperbaiki posisi minum adalah langkah sederhana, namun luar biasa penting untuk menjaga agar tubuh Bapak dan Ibu tetap lentur dan terhindar dari penderitaan nyeri sendi yang menyiksa. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, mungkin Bapak dan Ibu mulai menyadari bahwa ada banyak sinyal yang selama ini dikirimkan oleh tubuh, namun sering kita abaikan. Sebagai praktisi kesehatan, saya sangat memahami bahwa setiap orang memiliki kondisi fisik yang unik dan tantangan kesehatan yang berbeda-beda, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia yang penuh berkah ini. Saya tidak ingin penjelasan ini hanya menjadi komunikasi satu arah.
karena saya ingin benar-benar memahami apa yang sedang Bapak dan Ibu rasakan saat ini, agar kita bisa mencari solusinya bersama-sama demi masa tua yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk lebih terbuka mengenai kondisi kesehatan masing-masing. Apakah Bapak dan Ibu sering merasakan nyeri pada sendi lutut saat bangun tidur? Ataukah mungkin ada keluhan lain seperti sering merasa begah pada lambung, asam urat yang kerap kambuh, atau rasa cepat lelah yang tidak biasa? Saya sangat mengharapkan Bapak dan Ibu berkenan untuk menuliskan segala keluhan kesehatan tersebut di kolom komentar di bawah ini. Jangan sungkan untuk bercerita, karena pengalaman yang Bapak dan Ibu bagikan mungkin juga dialami oleh orang lain dan bisa menjadi awal dari pembahasan kesehatan yang lebih bermanfaat nantinya. Saya berjanji akan membaca setiap cerita dan keluhan yang Bapak dan Ibu sampaikan, dan saya akan mencoba memberikan jawaban atau tips tambahan di video-video saya selanjutnya. Tujuan kita bersama adalah agar di usia senja ini, kita tidak lagi direpotkan oleh masalah kesehatan yang sebenarnya bisa diatasi dengan perubahan pola hidup yang sederhana. Sambil Bapak dan Ibu mengetikkan komentar, jangan beranjak dulu, karena setelah ini saya akan memberikan instruksi medis yang sangat penting untuk melindungi organ dalam Anda. Pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan ini sampai benar-benar selesai, agar tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Saya sangat menghargai kesabaran Bapak dan Ibu yang masih setia menyimak hingga detik ini, karena hal itu menunjukkan betapa besarnya kepedulian Anda terhadap kesehatan tubuh di masa tua. Jangan beranjak dahulu, karena saya ingin memastikan Bapak dan Ibu mendapatkan seluruh potongan teka-teki kesehatan ini secara utuh. Masih ada rahasia penting yang belum saya sampaikan, yaitu sebuah langkah nyata yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk memulihkan kembali beban kerja organ penyaring di dalam tubuh kita yang mungkin sudah mulai kelelahan. Penting bagi Bapak dan Ibu untuk tetap menonton video ini sampai benar-benar selesai, karena di bagian akhir nanti, saya akan membagikan satu cara praktis yang bisa langsung Anda praktikkan di rumah hari ini juga. Langkah ini tidak memerlukan biaya sepeser pun, tidak membutuhkan peralatan medis yang rumit, namun dampaknya bisa menyelamatkan fungsi ginjal Bapak dan Ibu secara instan. Jika Anda melewatkan bagian akhir ini, informasi yang Anda dapatkan hanya akan menjadi peringatan tanpa solusi. Dan saya tidak ingin Bapak dan Ibu pulang dengan rasa khawatir tanpa tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Kesabaran Bapak dan Ibu dalam menyerap informasi ini adalah investasi terbaik untuk kesehatan masa depan Anda. Bayangkan, hanya dengan meluangkan waktu beberapa menit lagi untuk memahami penjelasan saya hingga tuntas, Bapak dan Ibu bisa terhindar dari berbagai risiko penyakit berat yang menghantui para lansia. Tetaplah bersama saya, karena setelah ini, saya akan membongkar pengalaman pribadi saya selama 25 tahun mendampingi pasien lansia dan memberikan kunci utama agar organ tubuh Bapak dan Ibu tetap berfungsi dengan baik serta bebas dari ancaman kerusakan yang tidak kita inginkan. Dalam pengalaman saya selama 25 tahun mendampingi pasien lansia, saya telah menyaksikan sendiri bagaimana perubahan kebiasaan kecil dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kualitas hidup seseorang. Saya sering bertemu dengan pasien yang datang dengan keluhan perut sering begah, pinggang terasa kaku, hingga jadwal buang air kecil yang tidak teratur. Awalnya mereka mengira ini adalah bagian alami dari proses penuaan yang tidak bisa dihindari. Namun setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata banyak dari mereka yang memiliki kebiasaan buruk meminum air dengan terburu-buru sambil berdiri selama bertahun-tahun. Melalui pengamatan klinis yang saya lakukan selama puluhan tahun, para lansia yang mau berkomitmen untuk mengubah posisi minum mereka menjadi duduk dengan tenang menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Mereka mulai melaporkan bahwa rasa nyeri pada sendi perlahan berkurang dan sistem pencernaan terasa jauh lebih ringan. Hal ini membuktikan bahwa tubuh kita, meski sudah berusia lanjut, tetap memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri jika kita mau memberikan kesempatan bagi organ dalam kita untuk bekerja tanpa tekanan yang berlebihan. Kesaksian nyata dari pasien-pasien saya inilah yang membuat saya semakin yakin untuk terus menyebarkan informasi ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bagi saya, melihat Bapak dan Ibu bisa berjalan tanpa rasa sakit dan memiliki fungsi ginjal yang stabil adalah sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya sebagai seorang praktisi kesehatan. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu hanya sekedar mengetahui teori, tetapi saya ingin Anda merasakan sendiri manfaat nyata dari ilmu yang saya bagikan ini. Di usia senja, setiap keputusan yang kita buat untuk kesehatan tubuh akan menentukan seberapa besar kemandirian kita di masa depan. Oleh karena itu, percayalah pada pengalaman medis yang telah saya kumpulkan selama 1/4 abad ini,
karena kesehatan Bapak dan Ibu adalah prioritas utama bagi saya. Mulai detik ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berkomitmen melakukan satu perubahan besar melalui metode sederhana yang saya sebut sebagai duduk dan teguk. Setiap kali rasa haus datang, hal pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah mencari tempat untuk duduk dengan tenang. Jangan biarkan tubuh dalam posisi berdiri yang tegang. Dengan posisi duduk, otot-otot di sekitar perut dan saluran pembuangan akan menjadi jauh lebih rileks, sehingga pintu gerbang alami di dalam tubuh kita bisa terbuka dengan sempurna untuk menyambut air yang masuk secara perlahan dan teratur. Cara meminumnya pun harus kita perhatikan dengan seksama. Jangan langsung menghabiskan 1 gelas air dalam satu nafas, seperti orang yang sedang terburu-buru. Minumlah dalam tegukan-tegukan kecil yang tenang. Biarkan air tersebut bercampur sebentar dengan air liur kita sebelum ditelan, karena ini membantu suhu air menjadi lebih selaras dengan suhu tubuh. Tegukan kecil ini memberikan waktu yang cukup bagi ginjal untuk bersiap melakukan tugas penyaringannya, tanpa merasa kaget atau tertekan oleh datangnya air yang tiba-tiba dalam jumlah banyak. Ini adalah cara paling hormat kita dalam memperlakukan organ dalam yang sudah setia menemani selama puluhan tahun. Metode duduk dan teguk ini adalah kunci rahasia untuk memulihkan kembali sistem pembuangan racun di dalam tubuh Bapak dan Ibu tanpa bantuan alat medis apapun. Saat Bapak dan Ibu duduk, cairan akan dialirkan secara lembut ke seluruh sel tubuh, memberikan pelumasan yang dibutuhkan oleh sendi-sendi yang kaku, serta memastikan ginjal tidak lagi dipenuhi oleh endapan kotoran yang berbahaya. Saya sangat menyarankan agar kebiasaan mulia ini tidak hanya dilakukan sesekali, melainkan dijadikan sebagai aturan emas setiap kali Bapak dan Ibu hendak meminum air putih, agar manfaat sehatnya bisa segera Bapak dan Ibu rasakan secara nyata pada tubuh yang terasa lebih ringan dan bugar. Menjadi tua adalah sebuah kepastian yang harus kita jalani, namun tetap sehat dan bugar di usia senja adalah sebuah pilihan yang ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin kita semua menyadari bahwa setiap kebiasaan kecil yang kita perbaiki hari ini adalah investasi berharga agar kita tidak menjadi beban bagi anak dan cucu di masa depan. Jangan biarkan kebiasaan sepele seperti minum sambil berdiri merusak organ-organ penting yang sudah bekerja keras puluhan tahun demi menjaga hidup kita. Sayangilah ginjal Anda, karena dialah pahlawan tanpa tanda jasa yang terus membersihkan tubuh kita dari racun setiap detiknya tanpa kita sadari. Mari kita mulai perubahan ini dengan penuh kesadaran dan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang masih Tuhan titipkan kepada kita. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu tidak hanya berhenti di video ini, tetapi benar-benar mempraktikkan metode duduk saat minum ini sebagai bagian dari gaya hidup baru yang lebih sehat. Ingatlah bahwa kesehatan Bapak dan Ibu adalah harta yang paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan tubuh yang sehat, kita tetap bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk dan menikmati sisa usia ini dengan penuh senyuman, tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang Bapak dan Ibu berikan untuk menyimak penjelasan saya hingga selesai. Saya merasa sangat terhormat bisa berbagi ilmu ini, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi jalan kebaikan bagi kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman sesama orang tua agar kita bisa sehat bersama-sama. Saya Daru Harjanto, pamit undur diri sebentar. Tetap semangat, tetap jaga pola hidup sehat, dan sampai jumpa di tips kesehatan berikutnya yang tidak kalah penting untuk masa tua kita semua.